Lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini sekedar sekilas sedikit menjelaskan ilmu nahwunya ya. Ba itu kalimat apa? Kalimat huruf. Huruf apa isi? Kalimat huruf. Bagian dari huruf jar, ya kan? Ya. Tugasnya huruf jar itu apa? Apa tugasnya huruf jar? Ya? Mengapa? Sedikit menjelaskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di situ banyak huruf JR yang tugasnya itu terjemur isma faqat. Ya, dia ini salah satu dari tanda atau ciri kalimat isim. Alfiyah bilang berjari wa tamimi man dawa wa mustahil ismi tamzul asal. Ujuk-ujuk langsung jumlah jar majrur, berarti ini ada di kira-kira. Ada satu lafaz, apa itu abu tadi itu kalimatnya kalimat fiilnya fiil mudhari, mutakalim wahda, takdirnya wujud anak. Jadi kalau mau i'rab bismillahi al-ba'u harfu jari ismi majrurun bil ba itu ingat. Wa alamat jarihi kasratun ziratul akhiri. Ini kalau punya anak pondok mungkin ada gambarannya. Al-jaru wal majrur ini jumlah jar majrurnya al-jaru wal majrur mutaqalliqun dimaksudin takdiru ayat apa tadi bismillah. Biasanya kalau di lugat di Jawa itu ngawitan bulo atau ngawitan ingsun naos apa ngaji itu bahasa Jawanya. Naos ya? Waduh berarti. Nah itu saja. Nah kemudian naat awal dari lafaz Allah yakni ar-Rahmani itu naat awal dari lafaz Allah yakni ar-Rahmani, apa maha pengasih. Ini biasanya di lugat itu nikmat besar, dan untuk di dunia ini Allah tidak pilih kasih ar-Rahmannya Allah ini. Ar-Rahmannya Allah itu untuk semua hambanya di dunia, dan Allah tidak pilih kasih. Baik orang Islam, non-Islam, bejat, mau soleh, semuanya sama Allah diberikan ar-Rahman. Yang ngerti? Dan hanya untuk di dunia. Ini maka diistilahkannya nikmat besar. Nikmat besar. Kita lihat orang Islam atau orang-orang bejat, orang bajingan, suka maksiat pun sama Allah tetap dikasih nikmat itu. Diberikan harta. Iya. Nah, itu saja. Tapi yang berikutnya ini jadi naat atau sifat kami, sifat kedua dari lafaz Allah, yakni ar-Rahimi. Nah, ini khusus diperuntukkan oleh orang mukmin dan di akhirat, artinya surga. Ya, itu ar-Rahimi. Hanya di surga. Sifat kedua ar-Rahimi, Maha Penyayangnya Allah, itu hanya untuk orang mukmin, orang yang beriman, dan khusus di surga. Itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau dijelasin lagi sebenarnya banyak ini. Tapi nanti nggak nutup ke ininya ya. Selanjutnya at-targhibu. Besok kita berzio. Tugasnya asar sebenarnya. Apa? Cara At-targhibu fil ikhlasi wasidqi wa niyati sholeh. Ini bab menjelaskan tentang motivasi atau penyemangat dalam hal ikhlas, satu, yang kedua jujur, dan ketiga niat soleh, niat baik. Soleh itu sebenarnya maknanya benar. Ya, itu pertama. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man faraqad dunya ala ikhlasi billahi wa sallallahu wa qama sholata wa ata zakata faraqoha wa huwa anhu radin. Rawi Ibnu Majah. Ini pertama, ini hadis dari Anas bin Malik. Jadi sahabat Anas bin Malik itu dulu saya pernah ngaji ya. Itu Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang paling banyak anaknya. Kira-kira anaknya 72, tapi istrinya berapa orang? Paling banyak itu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau lafaz pola itu kalimat apa? Ada yang tahu? Kalau di dalam grammar ilmu nahwu, apa grammar Arab?
sekolah. Nah, kalimat apa? Oke. Fiilnya fiil apa? Nanti. Fiil madi. Fiil madi. Ya. Fiil madi murah mabni. Film Nadi itu Mabni ya? mabni bisa fathah. Mabni kata ya. Kola kalimat fiil madi, tapi nanti maf'ulnya itu bukan jadi maf'ul tapi jadi maf'ulun tahu, iya Pak? Itu kola. Jadi Nabi berkata terhadap lafaz gitu kalau di Indonesia ini man farokominya melatih ikhlasi billahi wahdahu la syarikalah wa aqama sholata wa ata zakata farokohallahu anhu radin. Barang siapa yang memisahkan atau meninggalkan dunia atas ikhlas atau memang karena ikhlas wahdahu la syarikalah dan tauhid atau penyorangan ini wahdahu la syarikalah, tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqama sholata dan mendirikan sholat, wa ata zakata dan menunaikan zakat, maka faraqahallahu anhu radin. Allah memisahkan orang tersebut dari dunia dengan ridho. Itu yang sulit. Ini nanti bagiannya bagian ilmunya tasawuf sebenarnya. Hanya kalau kita bicara di konteks syariat begini, itu maka kita berusaha untuk membersihkan hati dari perkara-perkara dunia. Ya. Itu. Dan kemudian wa'aqama sholata wa ata zakata. Nah ini baru faraqahallahu anhu radin. Nanti Allah yang memisahkan orang tersebut dari dunia dengan keridhaan. Itu. Ya. Sebelumnya mohon maaf karena seharusnya yang ngajarnya Dr. Muhammad, tapi karena dia berhalangan. Ini dari berhalangan terus ya. Jadi sibuk memang. Di mana itu? Jadi insya Allah iya. Dari insya Allah dari besok tetap kita kaji kitab tadi buat hari aja. Kita kaji kitab tadi buat hari. Tapi kalau mau request kitab nggak apa-apa. Request itu. Yang mungkin nanti kita cari kita cari siapa lagi bisa ini kan. Tapi kalau pendapat saya tetap pakai kitab Risalatul Ahlussunnah wal Jamaah. Ambil sistem ngajinya bisa dipinang sorok sedikit-sedikit. Tapi kalau sorok memang susah, dia mesti hafal. Ya, iya asal ya. Itu kan saya keislaman top. Itu, ya bisa dipahami loh. Itu yang penting tadi itu hadis dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Baik. Barang siapa man itu kalimat isinya isi mausul. Ya. Bisa juga dia jadi isim syarat. Tapi kalau jadi isim syarat atau huruf syarat, nanti kemudian dia butuh jawab syarat. Ya. Barang siapa yang memisahkan diri dengan alasan ikhlas. Yang penting ikhlas tuh. Ikhlas itu apa sih maknanya? Ya. Khalis. Apa ya? Bersih. Bersih ya. Khalis bersih. Yang lain kira-kira ikhlas itu maknanya apa? Neriman. Nerima kita diskusi aja Pak. Iya, nerima. Nerima itu apa? Nerima itu lego. Terima dengan sepenuh hati. Bukan orang Jawa. Ya, yang lain ikhlas itu kira-kira apa maknanya? Ya. Ikhlas itu yang lain kira-kira maknanya apa?
sudah melupakan apa yang dia lakukan. Seperti sedekah, kalau kayak makam-makam syariat seperti kita ini, berarti ikhlasnya itu dihitung ketika dia sudah lupa atas apa yang dia lakukan. Sedekahnya sudah melupakan. Jadi ibarat kayak ini ya. Berarti kalau manfaat dunia alat ikhlas ini ibarat ini. Maaf kita buang air besar, kita buang air kecil itu kan nggak mungkin kalau dingin lagi. Iya. Ya gitu ya. Ya itu mana daripada manfaat Kita ingin agar ikhlas. lillah wa la syarika Itu satu. Yang nomor kedua, waqoma sholata, mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Baik ya sholat wajib atau sholat sunnah. Ya. Kalau sholat wajib itu ya yang 5 waktu itu ya. Atas dasar aqimus sholat. Berikut sholat-sholat sunnah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau rasa-rasa diri itu arahnya ke perbuatan buruk terus atau pengennya buat maksiat, maka caranya sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu Allah pakai kalimat huruf-hurufnya huruf taukid. Sungguh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya. Terus nanti di dalam hadis ini pun terus dalam hadis ini pun terkait sholat itu ya. Itu nanti kemudian bahasanya gini, awal rumah yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Ida sholahat amalu kullu wa ida fasadat amalu kullu. Ya kan gitu ya. Paling pertamanya dihisab oleh Allah kelak yaumul kiamat itu yakni sholat. Apabila baik sholatnya maka akan baik pula semua amalnya. Tapi sebaliknya apabila fasadat sholatnya maka fasadat pula seluruh amalnya. Jadi menjadi tolak ukurnya sebenarnya baik. Itu sebenarnya dalam kehidupan sosial pun diterapkan di pondok pesantren itu. Tolak ukur baik dan benar seseorang itu dilihat dari sholatnya. Sholatnya baik atau tidak? Iya tak? Iya. Nah itu kalau bagi orang pesantren mungkin kira itu udah paham. Jadi dari tolak ukurnya itu pada benar atau enggak itu dilihat daripada dia sholat atau enggaknya. Itu sebaik-baiknya orang tapi enggak sholat, ada celah-celah menjerumuskan. Itu yang nomor kedua tuh kan. Saya dengarkan saat ini sholatnya Jangan. ya. Asal ya. Apa itu sholat? Sholat itu kalau di Fathul Mu'in bilang Fathul Qorib lah. Fathul Qorib bilang maknanya itu doa. Secara etimologi tapi mudol. Ya, etimologi secara bahasanya itu maknanya doa. Tapi kalau disampaikan ke orang awam, memberikan pengertian kepada orang awam, tidak bisa kita mengatakan sholat itu doa. Sebab nanti dianggapnya berarti nggak perlu yang begini. Untuk doa saja sudah dikatakan sholat. Maka sama ulama disodorkan definisi secara istilah atau terminologi. Mahia sholat. Sholat itu aqwalu wa af'alu muqtata'atun bitakdiri wa musyatamatin bitaslim. Perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Quran itu cuma suruh kita aqimus sholat, diam sholat. Selanjutnya nanti itu sama Rasul bilang, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Ya gitu ya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Loh, Rasul udah nggak ada terus kita lihat siapa? Para sahabat pun udah nggak ada yang kita lihat siapa? Ada tadi sampai ke para ulama. Maka Rasul ketika wafat itu tidak meninggalkan dirham dinar kebun kurma, melainkan yang Rasul tinggalkan adalah ilmu.
Maka al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Ayo ngomong apa ya? Ayo tahu. Itu orang ketiga. Kalau kita ingin di hadisnya itu sataftar itu umat ala salati wasabina fil qatan wa kulluha finar wahidatan fil jannah wa hiya jannah. Kalau umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka, yang satu yang masuk surga, yakni wahiyal jamaah ahli sunnah wal jamaah. Maka ketika ditanyakan siapa mereka ahli sunnah wal jamaah, itu jawabannya alaihi wa'as. Mereka yang mengikuti ajaran, bukan ajaran para sahabat. Nah itu yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Understand? Jangan PMI kan? Udah nggak usah dalam-dalam, nanti terlalu dalam pusing. Oh iya siapa? Bisa nggak pusing pak? Aku juga pusing. Siapa yang masuk surga PMI kan? Hah? Ya enggak. Katanya punya golden ticket kalau masuk surga. Itu loh yang punya masalah. Dekat-dekat. Selanjutnya wata zakata, membayar zakat wajib ya. Kalau di rukun Islam itu membayar zakat itu wajib, belanja zakat. Kalau di luar rukun Islam ada namanya sedekah. Kalau zakat itu sedekah wajib. Kalau sedekah yang bagian ini ya itu sedekah sunnah gitu ya. Zakat. Nah, kalau sudah terhimpun tiga tadi, yang pertama faraqah dunia alam ikhlas billahi ta'ala, lillahi wahdahu la syarikalah, pertama, yang kedua wa aqama sholata, yang ketiga wa ata zakata, maka faraqaha wallahu anhu radin. Allah akan memisahkan orang tersebut dari dunia dengan keridhaan Allah. Walau disebutkan bahwa Allah al-Qawmat mutlak damai, dia mutlak kumpulnya, kan gitu ya, Ibrahim bilang gitu ya. Itu gitu. Jadi kalau sudah bisa mengumpulkan tiga ini atau memisahkan, ya bisa mengamalkan 3 poin tadi, itu maka para ulama anhu rodin, sama Allah akan dipisahkan dari kehinaan gurauan dunia dengan ridho. Kira-kira ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, bukan Ibnu Rozi ya, Ibnu Rozi. Ibnu Majah. Yang selanjutnya An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala inna bu'ita ilal Yaman. Hadis dari Mu'adz bin Jabal, kata Mu'adz bin Jabal, inna bu'ita ilal Yaman, ketika atau pada saat beliau diutus ke Yaman, Mu'adz bin Jabal meminta wasiat kepada Rasul, ya Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat. Kata Rasul, akhlis dinaka yaktika amalul qalil, rawahul Hakim. Ikhlaslah kau terhadap agamamu, yaktika amalul qalil, maka cukup bagimu amal yang sedikit. Kita kalau masuk ke musola, kalau nggak ke masjid, lihat kertas atau sampah itu diambil, buang ke tempat sampah. Itu insya Allah yaktika amalul qalil, kalau atas dasar ikhlas. Kalau ikhlas itu susah. Ini yang diomongin begini ini kan gampang, tapi susahnya minta ampun. Itu caranya sering-sering dikaji terus. Sesuatu itu dia akan menjadi esensi atau menjadi hakikat ketika sering diungkapin.
ya disinawin lah istilahnya. Itu insya Allah bisa menjadi esensi. Itu dari muat di Jabal Mu'min. Apa ketika terus ke Yaman, beliau minta wasiat kepada Rasulullah SAW. Wasiat Rasul itu akhristina kaya fika amal poli. Kelaslah kau terhadap agama, maka cukup bagi amalan yang sedikit. Jadi beramal itu dia akan jadi berlian atau lebih jadi berharga ketika didasarkan dengan ikhlas. Itu patokannya itu. Puasa ikhlas atau enggak, terus kemudian sholatnya ikhlas atau enggak, sodako ikhlas atau enggak, kayak gini ikhlas atau enggak, ya. Urusan sebab kalau kita bahas agak jauh, Islam itu dari fulati masjid bab awal warna awal akurin sama wazan ala akroma yukrimu berarti aslama muslimu islaman. Kalau sudah masdarnya dari fulati masjid bab pertama warna fulati masjid bab pertama warna awal itu maka nanti namanya pasrah. Kalau setelah umat Islam, orang Islam itu pasrah atau tunduk kepada aturan-aturan Allah. Apa yang sudah diatur sama Allah, pasrah. Satu, selaku manusia jangan sok-sokan bikin aturan. Itu gitu. Iya. Waktu kenapa aku dijadikan laki-laki, kok kenapa aku dijadikan perempuan? Itu ya sudah pasrah aja. Ketentuan aturan Allah sudah begitu. Rezeki itu cuma segini, iya. Atau ilmu itu cuma segini, harta itu cuma segini. Ya mas, ini aturan Allah. Tawakal itu ini pasrah, tapi bukan berarti tawakal kita pasrah kepada Allah itu enggak. Iya, gendeng. Jadi perlu ada ikhtiar, usaha, baru pasrah. Tawakal itu sebenarnya ikhtiar. Sebab kita sama Allah diwajibkan untuk bersyariat. Ya, kalau sakit pergi minum obat. Harus keluar pergi sholat ke masjid, sholat jamaah. Ini kan ikhtiar. Iya, tapi ini jalan atau cara kita untuk tawakal kepada Allah. Bagiannya nanti kolbu. Ini kalau diusahakan mau dijelaskan. Itu maknanya tawakal. Orang yang tawakal sakit tidak pergi minum obat dan mati lagi. Nah, artinya ikhtiar itu penting. Sebab kita diwajibkan untuk bersyariat. Syariat itu maknanya air yang mengalir. Syaraf ayat itu maknanya air yang mengalir. Artinya orang yang menjalankan syariat itu hatinya jernih bagaikan air yang mengalir. Understand Pak? Yes. Habis ini kita Ngopi. awal lagi kita Oke. santuy. Iya. Jadi mulai besok tetap ngaji. Kapan ya? Hah? Kapan? Ya insya Allah beliau kalau bisa. Tapi kalau enggak ya mungkin dicari yang lain. Artinya ngaji mikir lah. Kalau kayak gini kan ngaji seru-seruan aja ya. Mikir Ngaji seru-seruan. Tapi tetap boleh lain ta'ala ini. Mikir. Ya mikir juga dong. Kapan buka puasa? Sampai yang gerundel gara-gara di ghosting kan sama Pak Muhammad. Hah? Iya. Tapi nggak ikhlas, masih belum ikhlas kalau Waduh. Makanya Nggak ikhlas begini. baca di sini loh. Mau habis sholat? Mau gimana lagi?
Ya. Yang penting Usaha ya. yang pertama tadi yaitu Jangan salting gitu dong Gus. ya poin pertama tadi kita ini diulang lagi biar ditentu. Artinya kalau seumpama ngajian sekedar ngaji begini nanti pulang apa yang dibawa kan. Jadi pertama itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man farqa dunya ala ikhlas lillahi wahdahu la syarika lahu wa qama salata wa tazakata farqaha wallahu amru radim. Itu yang pertama. Sedikit bahas nahu. Memang suka ada suka sekali. Jelasin nahu ini. Karena paling sulit. Iya. Terus rotan dulu sama gaya itu disampaikan udah wakil gaya kita di kepala itu udah banyak. Jadi makanya di situ nggak balas dendam. Kapan belum kita ada Hah? belum balas dendam. Enggak balas dendam. Aku harus ngomong. Ingat. Anas gimana? Ani itu kalimat apa? Ya? Hurufnya apa? Ya. Huruf J. Maknanya apa? Nah, apa bedanya sama min? Kalau min Itu dari min juga dari, an juga dari. Yang bedanya manawi dari arti terletak. itu untuk yang berapa? min yang dari yang gak berarti. Gak berarti Anas bin Malik ini Aku lagi pikir kemana. Jadi kalau di Nahu itu an itu maknanya ilmu jawazati wal budi. Apa ilmu jawazati wal budi? Liwat atau jauh. Kalau min itu maknanya poin, ya dekat. Itu perbedaannya itu. Kalau an itu maknanya jauh. Artinya yang memang Jauh. masanya jauh sama kita ya. Anas bin Malik. Rodiyah ini kalimat apa? Bila Allah kalimat isim. Tanda isimnya? Alif rafa. Hah? Ini berapa? Ada yang tahu kaidahnya? Abu. Alamat isim. Dirmiah kan? Saya jadi mana? Ya, Saya jadi mana? kaidah dirmiah. Kalau Ismi kan Al dirmiah kalau iya ya, ya itu. Maksudnya kejauhan. Nostalgia aja. Nostalgia aja. Itu. Khalil di mana di bawah itu babu irobi adirobu atau rasul kami ini sudah tahun dan akhirnya pada lazim tetap bila maksam warbahatun rohmu nasul mahukumat jasman pada asma ini dari kearuhu nasul mahukum al jasmu oh enggak al kalam lazim mahukum fi semua itu ada salah satu ismu nafiru mahkum dan makna fal ismu yurohu bi khawfi wa tanbihi wa dakhulul anfi wa lam yurfil khotib bahaya min wa ila rahmana wa tahu. Nah itu jadi tanda atau cirinya kalimat padahal ya kira-kira gitu ya. Itu ya. Cirinya Nadamnya apa tuh itu? Hah? Nadamnya? Hah? Nadam. Apa? Harfiahnya dari kata ini lagi jawab. Iya, nadam. Saya pernah tahu atas saya tadi. Nah itu. Ya.
Nah, Allah itu kedudukan Irobnya jadi apa? Fatih. Dia mutoh. Baik. Oh dia Allah. Radhiyallahu. Ini Fatih. Lafaz Allah itu haram jadi dia. Karena Allah tidak membutuhkan sandaran. Betul. Oh, aku sih bukan Iya, asal ya. Iya, saya tahu. Saya Islam. Tenang, santai. Aku senyumat. Sekarang ini jadi orang yang Allah itu jadi paling dari nafas rupiah ya. Jadi paling dari nafas rupiah. Anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Ya itu yang penting. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hadis ini. Poin pertama, usahakan agar pisahkan diri kita dari perkara dunia. Yang dipisahkan itu bukan kita nggak boleh bersosial atau kita tidak boleh meraih harta atau kita tidak boleh meraih jabatan. Hanya kala yang dimaksud manfaat dunia, kau harus kaya, harus punya mobil, kau harus punya jabatan, kau harus punya harta, kau harus punya istri yang cantik. Hanya kala pas mau sholat, itu mobil ditaruh di garasi, harta ditaruh di lemari, istri ditaruh di rumah, anak pun ditaruh di rumah. Pas sholat itu hanya ada Allah, Pak. Itu yang dimaksud manfaat dunia. Ini kalau mengajak ke dalam Siap. ya, itu bisa dipahami ya. Itu tadi itu. Yang dimaksud manfaat dunia adalah ikhlas itu seperti itu. Satu. Yang nomor dua, waktu masalah. Di satu kampung ketika ingin sinyalnya bagus, maka dirikan tower. Ya. Dalam kehidupan kita, jika ingin sinyal atau jaringan yang positif, jika itu baik, bagus, dirikan sholat. Sholat ibarat tower dalam satu ini yang jaringan daerah sekitar tower itu. Gitu. Mau gimana pun laku kita, kehidupan kita, jangan pernah membedakan sholat. Cuma itu toh. Sebab tadi itu diulang lagi bahwa awalnya yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Idza sholahat jasadu amalu kullu wa idza fasadat amalu kullu. Itu yang perlu diperhatikan. Kamu mau sedekah, kamu mau buat baik sama orang, santun, pintar bagaimanapun, itu tak ada artinya apabila sholatmu tak baik. Beresin dulu sholatnya. Nanti yang lain itu sama Allah diberesin secara terbaik dalam kehidupan kita saja. Coba dirasain aja. Ya, itu yang nomor kedua. Yang nomor ketiga, watar zakat, bayar zakat. Ya, selaku umat Islam bayar zakat. Makanya kemarin pas sama anak-anak ini main ke ini itu rumah dosen itu diceritain itu andai kata konsep pajak di negara kita diganti dengan konsep zakat, itu dikirakan negara bisa maju. Hanya kalau kemungkinan besar dipakai korupsi. Sama siapa? Hah? Apa? Yo, tahu. Mau dia. Iya. Siap. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini. Amin. Kalau ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada kurangnya datangnya dari asar komatu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.